Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Firdaus. Kan kita sekarang lagi kondisi WFH ya, banyaknya di rumah. Nah, mumpung kita lagi di rumah, gimana kalau kita melakukan aktivitas yang bermanfaat lah ya. Salah satunya mungkin kita nyuci helm. Coba kita main ke tukang cuci helm yang beneran. Nah, ini kita lagi sama Omset nih. Nah, Omset ini tuh saya kenalnya ini karena dia koleksi helmnya itu udah banyak. Terus oldies nih. Ini kita lihat. Nah, Omset, kenapa sih suka nyuci helm sendiri gitu? Apa ya? Ya dulu kalau beli helm itu kan pasti ada manualnya. Ya sebetulnya itu udah diterangin nyucinya gimana, gini. Ya udah jelas lah buat gua lah. Dari awal punya helm yang ini tuh ya udah nyuci sendiri. Ini helm ini nih dari dulu dapetnya tuh tahun 97. Ini yang ini tuh 98-an lah. Jadi dari waktu itu ya dicuci sendiri semuanya. Cuci sendiri jadi ya lihat sendiri aja kondisinya sampai sekarang. Iya, dan selain kondisinya masih seger banget, masih enak dipakai, dan masih meskipun ternyata nyuci helmnya ini sebenarnya nggak ribet banget ini bos. Nah, kayak ternyata cara nyuci helm ala Omset ini cuma 3 step doang. Nah, apa aja stepnya? Kita mulai dari yang pertama. Nah, untuk demonstrasinya ini kita mau nyuci helm saya yang udah agak lama juga nggak dipakai, Arai Corsair 5. Pertama, apa nih Omset kita cara nyuci helmnya nih? Pertama tuh dibongkar dulu aja busanya ya kan. Kalau Arai sih udah jelas gampang lah. Dibongkar dulu cipetnya ya kan. 1, 2. Terus ini namanya trompetnya dibuka juga. Bongkar aja. Nah, Omset mau nanya nih, katanya kalau ngebongkar cipet itu nggak boleh ditarik emergensinya. Sebenarnya nggak apa-apa ya? Ya apa emang ribet aja balikinnya. Bisa gimana ngarang doang kan ginian. Iya. Ini udah copot. Berarti ini udah full ya, dibongkar semua. Ini dilepas. Oh, buat talinya ya? Ya, udah. Sip. Nanti kalau misalnya mau dicuci juga bongkar juga nih kaca-kacanya lah. Ya, kadang-kadang dalam-dalamnya juga kotor. Udah. Kalau kayak mau nyuci selnya helm Arai sendiri kayak sidepod segala apa dibuka nggak sih? Dibuka aja nggak apa-apa. Oke, step pertama kan ngebongkar helmnya udah, step keduanya apa nih Omset? Step keduanya siap-siapin bahan pembersih lah ya. Kalau kotor bisa pakai kotor banget nih, bisa pakai deterjen biasa. Kalau masih normal pakai ya mild soap gini, sabun cuci tangan lah apa boleh bebas. Kalau pengen agak harum nanti disampoin. Nah Omset, dalam memilih sabun buat nyuci helm sendiri ini yang nggak boleh apa nih? Sabun apa nih? Yang nggak boleh tuh kebanyakan deterjennya aja karena dia keras gitu. Berarti nanti kita lihat takarannya yang dipakai Omset berapa nih? Iya bisa. Nah kita step selanjutnya apa nih Omset nih? Nah nih siapin air segini aja lah secukupnya. Terus ini kebetulan nggak tahu pemakaiannya kotor banget apa enggak, jadi pakai deterjen yang agak sedikit kuat ya. Kebetulan bubuk juga nggak apa-apa, asal nanti ngudeknya tuh jangan sampai ada sisa aja. Ini takarannya 1 sendok makan, udah lumayan. Nah, ini buat di air berapa liter kira-kira Omset? Saya cukupnya aja segini ya kira-kira sampai dia bisa tenggelam aja. Tapi biasanya takarannya 1 ini untuk 1 helm. Udah ya. Ini diaduk dulu, pastiin nggak ada sisanya. Iya, nggak ada ampasnya. Nggak ada ampasnya nanti ke bawah-bawah. Udah. Habis itu masukin deh ini, semua masukin aja. Sebenarnya sih kalau Arai sih ini bisa dilepas, cuman kadang-kadang kalau sering lepas ini ketarik-tarik suka putus. Oh, picik padnya itu ya, iya. Busa FS. Ini sekalian nyuci busanya aja. Oke. Nah, Omset mau nanya juga nih. Kalau misalnya kayak contohnya saya helm kayak gini nih contohnya nih INK GP1 ini kan dia nggak bisa dilepas semua bagian busanya nih, gimana nih untuk nyucinya? Itu kalau gitu biasanya ya dicelup sehelm-helmnya aja, langsung diblok aja ininya. Terus kan jadi nggak bisa diperes nih, ya diperes dikit, keluar air dikit, nanti nggak apa-apa dijemur di panas bentar supaya si kelebihan airnya nguap dulu. Ntar kalau udah gitu baru disimpan di tempat yang angin-angin, karena kalau dijemur gini terus rusak semua ntar IPS-nya, selnya rusak juga. Oke. Terus kita mau ngapain lagi Omset nih? Ini kira-kira udah 5 menit ya. 5 menit ini dikumpul aja udah nih. Nanti kelihatan deh airnya berubah warna. Wah, agak coklat lah. Tapi emang mau helm yang jarang dipakai juga sebenarnya emang harus ada periode nyucinya juga ya. Misalnya kayak jarang kepake gitu, kayak cuman pakai San Mori doang misalnya.
Mori doang ya masih bisa lah 6 bulan atau setahun sekali. Kalau pakai cuma gitu doang mah. Kalau harian paling nggak 2 bulanan gitu. Ya. Biar tetap seger lah ya dipakainya juga. Soalnya kadang-kadang kayak ginian ke expose ke kimia gitu juga ada yang rusak pasti. Kalau buat helm harian mah ya 2 bulan sekali lah ya. Ya 2 bulan sekali boleh. Kalau itu yang dipakai tiap hari ya. Biasanya bagian yang paling kotor tuh ada di ujung-ujung sini nih, ujung atau ujung. Di nekrol ya sama ini ya. Ini ujung sini nih, ujung ini nih. Itu antara kalau disikat bakal brudul, jadi bisa kalau memang nggak terlalu ini cobain dulu pakai tangan. Kalau nggak bisa, langkah selanjutnya seperti ada yang bilang ini juga nggak apa-apa digini aja sikat pakai adu-adu ini. Diadu-adu. Karena bahan yang sama dengan yang bahan sama sih sebetulnya tidak saling abrasi ya. Nah, ini sih nggak kotor, kalau kotor ya dikit-dikit lagi. kalau misalnya nih di nekrolnya itu kan bahannya kayak sintetis gitu, terus udah agak retak-retak itu gimana? Ini emang ada umurnya biasanya 3 tahun 4 tahun gitulah. Cuman makin kesini kayaknya sih kalau si merek ini tuh makin improve keawetannya. Kalau dulu tuh tahun ketiga pecah terus hilang. Kalau ini udah kebanyakan yang sekarang tuh udah lumayan lah. Jadi nggak ada masalah, asal nggak disikat ini jangan disikat lah. Oke, kita sekarang ngebilas helmnya nih. Kita lihat nih, sekotor apa nih? Tuang aja ya. Biar helmnya nggak terlalu helm harian. Tapi ada ekses. Tapi sebenarnya nyuci helm ini sekarang prosesnya kayak nyuci baju ya. Memang pastilah. Kalau gua bilang ya, yang bikin helm pasti udah mikirin itu. Jangan terlalu susah nyucinya. Sabun apa aja bisa. Bahkan ya mereka kalau di manual tuh bilang mild soap sama air udah gitu doang, nggak macem-macem. Bahkan selnya juga air sabun aja. Udah dipikirin. Dan nanti ini dibilas lagi. Oh, kita ini dulu ya. Air mengalir gini ya. Supaya air sabunnya keluar. Itu diperas-peras gitu ya? Iya, nggak apa-apa, ditekan. Jangan dipelintir tapi ya yang penting. Berasa kan di tangan kalau masih licin tuh masih ada sabunnya. Ah, iya. Sisa-sisa deterjen ya. Sekaligus ngefeel-nya aja. Nah, kita dong ini yang nggak boleh apa nih omset nih? Yang nggak boleh tuh diperesnya begini ya, rusak semua ntar. Ini dipencet-pencet gitu aja. Tadi mah kayak meres kolor. Iya, habis ntar. Oke, beres dibilas sekarang gimana nih? Tadi udah dikeluarin air yang ada sabunnya, udah nggak pakai sabun lagi. Sekarang tinggal ngeluarin ekses air yang lain. Yang hanya kalau di baju itu hanya bisa dicapai dengan diperes. Ini kan nggak boleh. Ya. Kalau gue biasanya gini nih. Oh, kayaknya bagian yang paling capek nih. Olahraga lah, biar imunnya naik. Iya. Sampai yang keluar nggak terlalu banyak aja. Oh. Ini juga, ini biasanya megangnya juga mesti hati-hati, jangan di ujung gini ntar sobek lah. Oh, berarti di bagian tengahnya ya? Oke, beres kita tadi sambit-sambit tuh. Sambit. Mulai digantungin deh, di hanger. Nah, berarti emang harus digantung ya, jangan kayak ditaruh di atas meja gitu. Akhirnya kemana? Oh ya, menggenang nanti. Ini digantung. Kalau digantung kan ada angin kan. Syukur-syukur kalau udaranya agak kering, panas, terus ada angin, ini bisa sehari bisa kering lah. Kalau ngejemurnya langsung ke sinar matahari ini nggak apa-apa? Takut si busanya berubah kepanasan, antara meleleh atau hancur nantinya. Jadi yang agak teduh gitu ya kena. Paling cepet sih kalau misalkan di depan jemuran ada kipas angin itu lebih cepet lagi. Kalau ini nggak ada kipas angin ya udah, dianginin. Iya. Bersama yang lain. Nah, omset misalnya nih kita lagi ngebongkar helm ini ternyata udah ada busanya tuh udah kayak lapuk, udah brudul-brudul, itu gimana tuh? Kalau udah brudul mendingan di repair dulu, terus nanti abis di repair baru dicuci, lebih pasti bersihnya. Kadang tempat repair kan jahitan apa kotor-kotor juga kan. Gitu. Tapi kalau yang belum brudul, mulai brudul itu dilap-lap aja nih. Takut. Kalau kena direndam segala rupa malah. Iya, malah lepas gitu. Lepas ya. Biasanya sowe itu yang atasnya situ. Udah dipegang udah agak kayak bolu gitu. Itu udah deh. Nah, kita nunggu busanya kering, kita lap-lapin selnya dulu kali ya. Sel mah pakai bisa sabun cuci tangan, bisa sabun cuci piring, sama siapin sikat aja buat sela-sela ya. Ya di diffuser ya. Ini atau sela-sela ini nih biasanya agak di sini nih kotor. Diresapin ya. Tadi dulu kasih mencurut aja lah. Karena ini mild soap ya bisa agak bebas aja. Nanti kalau mau bersih banget baru pakai, kalau udah kering pakai
polesan kayak apa serah, ini yang penting permukaannya dianya bersih aja. Nah, terus kita bilas ya. Nah, EPS-nya sendiri atau busanya itu kalau kena air gimana? nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Air sih, nggak apa-apa. Yang penting dia nggak kena panas, nggak kena uap solvent, uap bensin apa gitu-gitu. Makanya naruh ini tuh jangan di atas tangki bensin, kalah nanti si EPS-nya. Terus sama yang rusak, kadang-kadang rusak EPS juga minyak rambut atau pomade tuh. Oh, itu bisa ini EPS juga ya? Iya, kan dia solvent minyak kan. Kalau udah ngeresep ke atas terus susah. Kadang-kadang baunya nggak hilang-hilang. Kenapa sabun cuci piring bisa buat ini tuh nggak apa-apa? Karena umumnya bahannya itu polyester. Polyester itu kan plastik ya. Jadi sabun cuci piring kan untuk plastik, untuk itu kan oke. Jadi ya oke untuk ini sebenarnya nggak apa-apa. Masih aman ya? Masih aman. Terus dilap-lap pakai kamus ya ininya ya. Kamus ya, karena gue mah ini ya. Merek. Biar makin kering kita jemur atau gimana nih? Nggak usah dijemur, angin-anginin aja. Kembali ke itunya, EPS-nya jangan sampai kepanasan aja gitu. Ya kalau nyuci sendiri jadi kelihatan Iya, cerita-cerita helmnya nih. kenapa ini helm begini gitu. Nah, untuk ngebersihin visor atau shieldnya sendiri gimana nih? Visor sama aja, air dan sabun udah. Jadi di manual itu ngomongnya air sama sabun aja gitu. Mild soap sama air. Ada yang bilang pakai air hangat juga, cuman nggak perlu amat sih. Toh air di Indonesia juga udah hangat ya. Habis kamos nanti didiemin sampai kering. Begitu habis kering, dilap lagi pakai lap katun yang kering. Biar kayak sisa-sisa jamurnya ini nggak ketinggalan. Jadi bener-bener clean banget. Nah, sekarang kan bersihnya udah kering nih omset nih. Ya, mulai kita pasang ya. Ya. Nah, akhirnya nih. Busanya udah seger banget ya omset ya. Udah enak buat dipakai harian. 3 metode doang ya omset ya. 3 metode doang. di kar. Dicuci, dipasang. Iya, tapi itu kan pakai cara apa ya tadi alat-alatnya itu bisa dilakukan di rumah. Bisa dilakukan rumah aja lah banyak. Jadi yang umum-umum aja sebenarnya. Air sabun udah cukup sebetulnya. Iya. Sama sedikit ketelitian lah. Iya. Beres lah. Penting nyediain 1 hari lah ya untuk 1 hari. nyediain ini. 1 hari ya pengeringan kalau mau yakin kalau di angin-angin aja ya 2 hari lah buat ngeringin aja. Ngeringin busanya ya. Nah, tapi kalau males cuci ya bisa ngotak-ngotak omset lah ya. boleh. Karena emang omset juga kalau mau nyuci-nyuci bisa kontak-kontakan juga ya di sini ya. Boleh. Nah, akhirnya udah selesai juga nih kita nyuci helmnya. Ya, video simple banget lah ya. Dan teman-teman juga bisa melakukannya di rumah. Mungkin ada yang punya metode lain atau punya cara lain bisa tulis di kolom komentar di bawah. Salam Firdaus. Saya Setiawan. Oke, makasih udah nonton ya. Dadah.